Tahukah kamu? Di channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail jenis, penyebab, gejala dan cara mengobati, supaya kita selalu sehat jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit mulut. Yuk kita dengarkan bersama. Mulut merupakan bagian penting dari tubuh manusia yang berperan sebagai pintu gerbang utama sistem pencernaan sekaligus organ vital dalam komunikasi dan interaksi sosial. Fungsi utama mulut tidak hanya berkaitan dengan proses mastikasi makanan, tetapi juga melibatkan produksi suara, pengaturan pernapasan, serta menjadi bagian dari pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme patogen. Dengan peran yang begitu kompleks, tidak mengherankan jika mulut menjadi salah satu organ yang rentan mengalami gangguan kesehatan. Penyakit mulut mencakup berbagai kelainan yang mengenai jaringan keras dan lunak rongga mulut, termasuk gigi, gusi, lidah, mukosa mulut, bibir, dan kelenjar ludah. Penyakit-penyakit ini dapat bersifat ringan hingga berat, mulai dari karies gigi yang umum dijumpai, hingga kanker mulut yang mengancam jiwa. 1. Jenis penyakit pada mulut. A. Karies gigi. Karies merupakan kerusakan jaringan keras gigi yang ditandai dengan demineralisasi emel, dentin, hingga melibatkan pulpa. Proses terjadinya karies dimulai ketika bakteri kariogenik seperti Streptococcus mutans dan Lactobacillus memetabolisme karbohidrat dari sisa makanan menjadi asam. Asam ini menurunkan pH rongga mulut hingga di bawah 5,5 sehingga menyebabkan larutnya mineral gigi. Faktor risiko karies meliputi pola diet tinggi gula, kebersihan mulut yang buruk, rendahnya aliran saliva, serta rendahnya akses terhadap perawatan gigi. Karies gigi yang tidak ditangani dapat menimbulkan nyeri hebat, abses, hingga kehilangan gigi. Pencegahan karies menekankan pada kontrol diet, kebiasaan menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride, penggunaan dental sealant, serta kunjungan rutin ke dokter gigi. B. Pulpa merupakan jaringan lunak di dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Ketika karies menembus lapisan dentin dan mencapai pulpa, akan terjadi peradangan yang disebut pulpitis. Pulpitis dapat bersifat reversibel jika kerusakan masih ringan, tetapi jika sudah parah dapat berkembang menjadi pulpitis irreversibel yang menimbulkan nyeri spontan. Pada tahap lanjut, pulpa dapat mengalami nekrosis dan membentuk abses periapikal. Terapi untuk penyakit pulpa mencakup perawatan saluran akar atau pencabutan gigi apabila kerusakan tidak dapat dipertahankan. C. Gingivitis adalah peradangan gusi yang ditandai dengan kemerahan, bengkak, dan perdarahan saat menyikat gigi. Penyebab utama gingivitis adalah akumulasi plak bakteri pada garis gusi. Jika tidak ditangani, gingivitis dapat berkembang menjadi periodontitis, yaitu peradangan lebih dalam yang menyebabkan kerusakan jaringan penyangga gigi, terbentuknya kantong periodontal, mobilitas gigi, hingga akhirnya kehilangan gigi. Periodontitis tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga berhubungan dengan penyakit sistemik seperti aterosklerosis, diabetes, dan kelahiran prematur. Penatalaksanaan penyakit periodontal mencakup scaling dan root planning, terapi antibiotik, hingga tindakan pembedahan periodontal pada kasus lanjut. D. Stomatitis, yaitu peradangan mukosa mulut yang dapat disebabkan oleh trauma, infeksi virus, bakteri, jamur, alergi, maupun defisiensi nutrisi. Stomatitis aftosa rekuren, yang populer dikenal sebagai sariawan, merupakan bentuk paling umum dan ditandai dengan ulkus kecil berwarna putih kekuningan dengan tepi kemerahan. Meski bersifat jinak, penyakit ini dapat mengganggu makan dan bicara. Kandidiasis oral adalah infeksi jamur Candida albicans yang muncul sebagai bercak putih menyerupai susu di mukosa, yang mudah dihapus tetapi meninggalkan dasar kemerahan dan nyeri. Kandidiasis sering terjadi pada individu dengan sistem imun rendah,
pengguna gigi tiruan, atau penderita diabetes. Penanganan kandidiasis mencakup pemberian anti jamur lokal maupun sistemik. Leukoplakia adalah bercak putih pada mukosa mulut yang tidak dapat dihapus dan tidak dapat dikaitkan dengan penyakit lain. Kondisi ini sering berkaitan dengan kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta iritasi kronis. Leukoplakia memiliki risiko berubah menjadi kanker mulut, sehingga memerlukan pemantauan ketat dan biopsi untuk memastikan diagnosis. Selain itu, lichen planus oral juga dapat muncul sebagai bercak putih menyebar atau erosi yang berhubungan dengan gangguan autoimun. Kanker mulut merupakan penyakit yang sangat serius dan memiliki angka mortalitas tinggi bila terlambat terdeteksi. Kanker mulut dapat muncul di berbagai lokasi, termasuk lidah, dasar mulut, pipi bagian dalam, gusi, dan bibir. Faktor risiko utama kanker mulut adalah konsumsi tembakau dalam bentuk apapun, alkohol, infeksi virus HPV, serta kebersihan mulut yang buruk. Gejala awal kanker mulut sering tidak spesifik, berupa ulkus yang tidak sembuh lebih dari 2 minggu, bercak putih atau merah, benjolan, atau rasa sakit menetap. Terapi kanker mulut bergantung pada stadium penyakit, meliputi pembedahan, radioterapi, kemoterapi, atau kombinasi ketiganya. Deteksi dini sangat penting karena tingkat kesembuhan menurun drastis pada stadium lanjut. G-glossitis adalah peradangan lidah yang menyebabkan pembengkakan, kemerahan, nyeri, dan perubahan permukaan lidah. Penyebabnya dapat berupa defisiensi vitamin B12, infeksi, alergi, maupun iritasi kimia. Selain itu, terdapat kondisi benigna seperti geographic tongue way, yaitu bercak merah tidak beraturan yang berpindah-pindah lokasi di permukaan lidah. Meski tidak berbahaya, kondisi ini dapat menimbulkan rasa terbakar. Tumor lidah, baik jinak maupun ganas, juga menjadi perhatian karena lidah memiliki peran vital dalam bicara dan menelan. Haji sialadenitis adalah peradangan kelenjar ludah akibat infeksi bakteri, umumnya terjadi pada kelenjar parotis dan submandibula. Gejala meliputi nyeri, bengkak, dan keluarnya nanah dari duktus kelenjar. Batu kelenjar ludah, sialolitiasis, dapat menyebabkan sumbatan aliran saliva, menimbulkan pembengkakan yang memburuk saat makan. Tumor kelenjar ludah, meskipun relatif jarang, bisa bersifat jinak seperti adenoma pleomorfik atau ganas seperti karsinoma mucoepidermot. Integrasi kesehatan mulut dengan kesehatan umum juga harus diperkuat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penyakit mulut memiliki hubungan dua arah dengan penyakit sistemik. Misalnya, periodontitis dapat memperburuk kontrol gula darah pada pasien diabetes, sementara diabetes meningkatkan risiko terjadinya periodontitis. Oleh karena itu, pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan perawatan gigi dengan layanan medis umum menjadi sangat penting. 2. Penyebab penyakit mulut. Rongga mulut merupakan habitat bagi lebih dari 700 spesies bakteri, jamur, dan virus. Sebagian besar bersifat komensal dan berperan menjaga keseimbangan ekosistem mulut. Namun, dalam kondisi tertentu, mikroorganisme ini dapat berubah menjadi patogen. Sebagai contoh, Streptococcus mutans dan Lactobacillus adalah bakteri utama penyebab karies gigi. Mereka memetabolisme karbohidrat terutama gula sederhana menjadi asam laktat yang menurunkan pH plak gigi. Kondisi asam ini memicu demineralisasi enamel hingga terbentuknya lesi karies. Sementara itu, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, dan Treponema denticola dikenal sebagai bakteri penyebab utama periodontitis yang memicu respon imun berlebihan sehingga merusak jaringan penyangga gigi. Infeksi jamur Candida albicans dapat menimbulkan kandidiasis oral, terutama pada individu dengan daya tahan tubuh rendah. Virus juga berperan, misalnya herpes simplex virus,
HSV, yang menimbulkan stomatitis herpetika dan ulkus di bibir, serta human papillomavirus, HPV, yang terkait dengan kanker mulut. B. Kebersihan mulut yang buruk merupakan penyebab utama berkembangnya penyakit mulut. Akumulasi plak, yaitu lapisan lengket yang terdiri atas sisa makanan, sel epitel, dan koloni bakteri, menjadi faktor pemicu utama. Plak yang tidak dibersihkan akan mengalami mineralisasi menjadi kalkulus atau karang gigi yang semakin memperparah kondisi gusi. Kebiasaan menyikat gigi yang jarang, teknik yang salah, atau penggunaan benang gigi yang diabaikan meningkatkan risiko terjadinya karies maupun gingivitis. Sebaliknya, kebersihan mulut yang baik terbukti dapat menurunkan insidensi sebagian besar penyakit mulut. C. Konsumsi makanan tinggi gula, terutama dalam bentuk makanan manis dan minuman bersoda, berhubungan langsung dengan tingginya kejadian karies. Frekuensi konsumsi gula lebih berbahaya dibandingkan jumlah total, karena paparan gula yang berulang menyebabkan fluktuasi pH yang merusak gigi. Kekurangan zat gizi tertentu pun memengaruhi kesehatan mulut. Defisiensi vitamin C dapat menimbulkan skorbut dengan manifestasi perdarahan gusi. Defisiensi zat besi dan vitamin B12 dapat memicu glositis, sedangkan kekurangan kalsium dan vitamin D berpengaruh pada kesehatan gigi dan tulang alveolar. Dengan demikian, gizi seimbang memegang peran penting dalam mencegah penyakit mulut. D. Merokok merupakan faktor risiko utama berbagai penyakit mulut, mulai dari periodontitis, leukoplakia, hingga kanker mulut. Komponen berbahaya dalam asap rokok, seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida, merusak jaringan, menurunkan aliran darah ke gusi, serta menekan respon imun lokal. Alkohol juga berkontribusi terhadap kerusakan mukosa mulut dan meningkatkan risiko kanker, terutama jika dikombinasikan dengan merokok. Kebiasaan seperti bruksis atau menggertakkan gigi dapat menimbulkan kerusakan mekanis, sedangkan penggunaan gigi sebagai alat membuka benda keras dapat menyebabkan trauma. E. Penyakit diabetes mellitus, misalnya, memiliki hubungan dua arah dengan periodontitis. Kadar gula darah tinggi meningkatkan pertumbuhan bakteri dan melemahkan mekanisme pertahanan tubuh, sehingga penderita diabetes lebih rentan mengalami infeksi mulut. Sebaliknya, periodontitis yang tidak diobati dapat memperburuk kontrol glikemik penderita diabetes. Pasien dengan HIV/AIDS juga sering mengalami kandidiasis oral, leukoplakia berbulu, dan ulkus yang sulit sembuh akibat penurunan daya tahan tubuh. Penyakit autoimun seperti lupus eritematosus dan sindrom Sjogren juga memengaruhi kesehatan mulut, menyebabkan mulut kering kronis, serostomia, yang meningkatkan risiko karies dan infeksi. F. Faktor genetik dan bawaan turut menjadi penyebab. Beberapa orang memiliki predisposisi genetik terhadap penyakit tertentu. Misalnya, variasi genetik yang memengaruhi komposisi saliva atau respon imun dapat meningkatkan kerentanan terhadap karies atau periodontitis. Kelainan bawaan seperti amelogenesis imperfecta, gangguan pembentukan enamel, dan dentinogenesis imperfecta membuat gigi lebih rapuh dan rentan rusak. Sementara itu, predisposisi kanker oral juga dapat diwariskan dalam keluarga tertentu, meski faktor lingkungan tetap lebih dominan. G. Trauma mekanis, kimia, maupun termal juga menjadi penyebab penting penyakit mulut. Trauma fisik dapat terjadi akibat kebiasaan menggigit benda keras, penggunaan gigi palsu yang tidak pas, atau luka akibat kecelakaan. Trauma kimia dapat muncul akibat paparan zat iritatif seperti asam kuat, bahan kimia industri, atau bahkan obat-obatan tertentu yang digunakan secara topikal di mulut. Trauma termal seringkali disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, yang dapat menimbulkan luka bakar pada mukosa. Luka-luka ini, meskipun tampak ringan, dapat menjadi pintu masuk infeksi sekunder. Haji perubahan fisiologis akibat penuaan juga merupakan penyebab yang tidak bisa diabaikan.
Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan produksi saliva yang berakibat pada kondisi mulut kering. Saliva memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan flora mulut, menetralisir asam, serta membersihkan sisa makanan. Penurunan saliva menyebabkan risiko karies dan infeksi meningkat. Selain itu, gigi yang menua mengalami atrisi, abrasi, atau erosi yang menimbulkan sensitivitas. Resorpsi tulang alveolar juga sering terjadi, yang memperlemah penyangga gigi. Penggunaan obat-obatan merupakan penyebab iatrogenik yang sering diabaikan. Banyak obat sistemik menimbulkan efek samping berupa gangguan mulut. Misalnya, obat antihipertensi seperti diuretik dan beta blocker sering menyebabkan mulut kering. Obat antikonvulsan seperti phenytoin dapat memicu hiperplasia gingiva. Antibiotik spektrum luas dapat mengganggu keseimbangan flora mulut sehingga memicu kandidiasis. Kemoterapi kanker dan radioterapi kepala leher sering menimbulkan mukositis, serostomia, serta meningkatkan risiko infeksi sekunder. Dengan demikian, penggunaan obat perlu selalu disertai dengan perhatian pada dampak mulut. Lingkungan dan faktor sosial ekonomi juga tidak bisa dilepaskan sebagai penyebab penyakit mulut. Lingkungan yang tercemar, air minum yang mengandung fluoride terlalu rendah atau terlalu tinggi, serta minimnya fasilitas kesehatan gigi memperburuk kondisi kesehatan mulut. Faktor sosial ekonomi menentukan akses seseorang terhadap layanan kesehatan gigi, kualitas makanan, hingga kemampuan membeli produk kebersihan mulut. Orang dengan status sosial rendah lebih rentan terhadap penyakit mulut karena terbatasnya sumber daya dan informasi kesehatan. Stres kronis dapat menekan sistem imun, sehingga mempermudah terjadinya infeksi. Stres juga memicu kebiasaan buruk seperti bruksis, menggigit bibir, atau merokok yang berdampak pada kesehatan mulut. Selain itu, kondisi psikologis dapat memperlambat proses penyembuhan luka di rongga mulut. Pengobatan penyakit mulut. Pengobatan karies tergantung pada kedalaman lesi. Pada tahap awal, remineralisasi masih mungkin dilakukan dengan penggunaan fluor topikal, baik dalam bentuk pasta gigi, obat kumur, maupun aplikasi gel fluoride di klinik. Fluoride bekerja dengan memperkuat enamel dan meningkatkan resistensi gigi terhadap serangan asam. Bila lesi sudah lebih dalam, maka diperlukan tindakan restorasi gigi. Restorasi dapat dilakukan dengan bahan resin komposit, amalgam, atau gelas ionomer cemen, tergantung lokasi dan kebutuhan estetik. Pada kasus yang lebih parah, ketika karies sudah mencapai pulpa, diperlukan perawatan saluran akar, endodontik, untuk mempertahankan gigi. Apabila kerusakan sudah tidak dapat dipertahankan, maka pencabutan gigi menjadi pilihan terakhir. Pengobatan penyakit pulpa dan priapikal juga memerlukan pendekatan khusus. Pada pulpitis reversibel, pengobatan ditujukan untuk menghilangkan iritasi, misalnya dengan menambal gigi yang berlubang. Pada pulpitis irreversibel, terapi endodontik berupa pembersihan saluran akar, sterilisasi, dan penyisian dengan bahan sealer diperlukan untuk menghilangkan infeksi dan mencegah kekambuhan. Jika terjadi abses priapikal, pengobatan dapat dilengkapi dengan drainase abses serta pemberian antibiotik bila ada tanda infeksi sistemik. Perawatan saluran akar memiliki keberhasilan tinggi, tetapi memerlukan ketelitian dan keahlian tinggi dari praktisi. Pengobatan penyakit periodontal. Pengobatan bertujuan mengendalikan infeksi, menghentikan progresi penyakit, dan mempertahankan gigi. Terapi awal berupa pembersihan plak dan kalkulus dengan tindakan scaling dan root planing. Terapi ini efektif mengurangi peradangan gingiva dan kedalaman poket periodontal. Pada kasus lanjut, intervensi pembedahan periodontal seperti flap surgery, graft tulang, atau guided tissue regeneration dapat dilakukan untuk mengembalikan jaringan yang hilang. Selain tindakan mekanis,
Terapi farmakologis berupa antibiotik sistemik atau lokal dapat diberikan untuk mengendalikan bakteri patogen, meskipun penggunaannya harus selektif untuk mencegah resistensi. Keberhasilan terapi periodontal sangat bergantung pada keterlibatan pasien dalam menjaga kebersihan mulut pasca perawatan. D. Pengobatan stomatitis aftosa rekuren atau sariawan. Pengobatan biasanya bersifat simptomatis dengan menggunakan obat kumur antiseptik, analgesik topikal, atau kortikosteroid topikal untuk mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan. Defisiensi nutrisi yang mendasari harus dikoreksi, misalnya dengan suplementasi zat besi atau vitamin B12. Pada stomatitis akibat infeksi virus seperti herpes simplex, terapi antivirus seperti asiklovir dapat digunakan, terutama bila infeksi sering kambuh atau terjadi pada pasien imunokompromis. Penyakit kandidiasis oral sebagai salah satu penyakit mulut yang sering muncul pada pasien dengan sistem imun rendah memerlukan pengobatan anti jamur. Terapi dapat berupa nistatin dalam bentuk suspensi atau lozenges, maupun azol sistemik seperti fluconazole pada kasus yang lebih berat. Selain itu, penting untuk menghilangkan faktor predisposisi seperti penggunaan gigi tiruan yang tidak bersih, mulut kering akibat obat-obatan, atau kontrol gula darah yang buruk pada penderita diabetes. Pengobatan tidak akan optimal bila faktor pemicu tidak diatasi. Lesi prakanker mulut seperti leukoplakia dan eritroplakia memerlukan perhatian serius. Pengobatan utamanya adalah eliminasi faktor risiko, terutama penghentian kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Biopsi diperlukan untuk menentukan ada tidaknya displasia atau keganasan. Lesi dengan risiko tinggi biasanya diangkat melalui pembedahan atau terapi laser. Pemantauan berkala juga diperlukan, karena risiko transformasi menjadi kanker tetap ada meskipun lesi sudah diangkat. Pengobatan kanker mulut memerlukan pendekatan multidisipliner. Tindakan pembedahan merupakan terapi utama untuk mengangkat tumor primer. Radioterapi dapat diberikan sebagai terapi tambahan pasca operasi atau sebagai terapi definitif pada kasus tertentu. Kemoterapi sering digunakan pada kanker stadium lanjut atau metastasis. Terapi kombinasi terbukti meningkatkan angka kesintasan, meskipun efek sampingnya cukup besar. Perawatan suportif, seperti terapi nyeri, nutrisi, dan rehabilitasi fungsi bicara serta menelan, juga menjadi bagian penting dari pengobatan kanker mulut. Gangguan lidah seperti glositis memiliki pengobatan sesuai penyebabnya. Glositis akibat defisiensi vitamin B12 atau zat besi diobati dengan suplementasi nutrisi yang sesuai. Bila disebabkan oleh infeksi, maka terapi antimikroba atau anti jamur diberikan. Kondisi lidah geografis yang bersifat jinak biasanya tidak memerlukan pengobatan, kecuali bila menimbulkan gejala rasa terbakar, maka dapat diberikan terapi simptomatis berupa obat kumur atau analgesik topikal. Penyakit kelenjar ludah juga memerlukan pengobatan spesifik. Sialadenitis akut akibat infeksi bakteri biasanya ditangani dengan antibiotik, kompres hangat, dan stimulasi aliran saliva dengan permen asam. Bila terdapat batu kelenjar ludah, sialolitiasis, terapi meliputi upaya mengeluarkan batu melalui pijatan atau pembedahan kecil. Pada kasus tumor kelenjar ludah, pengobatan utama adalah pembedahan. Bila tumor bersifat ganas, maka radioterapi dapat diberikan sebagai tambahan. Terapi farmakologis dan non-farmakologis tidak bisa diabaikan. Obat-obatan analgesik sangat penting untuk mengatasi nyeri yang sering menyertai berbagai penyakit mulut. Antiseptik topikal seperti klorheksidin digunakan untuk mengontrol plak dan mencegah infeksi sekunder. Obat-obatan sistemik seperti antibiotik diberikan secara selektif pada kasus infeksi berat atau pasien dengan risiko penyebaran infeksi. Rehabilitatif juga merupakan bagian dari pengobatan penyakit mulut.
Kehilangan gigi akibat penyakit mulut dapat digantikan dengan gigi tiruan, jembatan, atau implan gigi untuk mengembalikan fungsi mastikasi dan estetika. Rehabilitasi juga mencakup terapi wicara pada pasien pasca pembedahan kanker mulut. Pendekatan multidisipliner dengan melibatkan dokter gigi, ahli bedah mulut, ahli gizi, fisioterapis, hingga psikolog sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Pengobatan preventif. Meskipun pencegahan sering dibahas terpisah, dalam praktik klinis pencegahan merupakan bagian integral dari pengobatan. Pasien yang telah mendapat perawatan harus dibimbing untuk mencegah kekambuhan melalui edukasi kebersihan mulut, diet sehat, penghentian kebiasaan buruk, serta pemeriksaan berkala. Program fluoridasi air, aplikasi dental sealant, dan kampanye kesehatan mulut di masyarakat merupakan bentuk pengobatan preventif pada skala populasi. Nah, kita sudah belajar dan mendengarkan mengenai jenis, gejala, dan cara menangani mengenai penyakit mulut. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran. 1. Jelas bahwa penyakit mulut merupakan masalah kesehatan masyarakat yang luas dan kompleks. Faktor penyebabnya meliputi interaksi antara mikroorganisme patogen, kondisi host, faktor lingkungan, hingga kebiasaan hidup. Pencegahan merupakan aspek yang paling penting dalam mengurangi beban penyakit mulut. Upaya pencegahan mencakup edukasi mengenai kebersihan mulut, pengurangan konsumsi gula, penghentian kebiasaan merokok dan alkohol, penggunaan fluor, serta akses terhadap layanan kesehatan gigi yang merata. Pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif harus berjalan beriringan untuk meningkatkan derajat kesehatan mulut masyarakat. 2. Mikroorganisme memang menjadi penyebab utama, tetapi faktor host, lingkungan, gaya hidup, genetik, obat-obatan, serta kondisi sistemik tubuh saling berinteraksi membentuk suatu jaringan penyebab yang kompleks. Pemahaman mengenai penyebab ini sangat penting untuk merancang strategi pencegahan. Misalnya, edukasi kebersihan mulut dan diet sehat dapat mengurangi pengaruh bakteri kariogenik. Penghentian kebiasaan merokok dan alkohol dapat menurunkan risiko kanker mulut. Kontrol penyakit sistemik seperti diabetes dapat menekan komplikasi periodontal. 3. Jelas bahwa pengobatan penyakit mulut tidak dapat disederhanakan menjadi satu pendekatan tunggal. Kompleksitas etiologi dan manifestasi penyakit mulut mengharuskan adanya kombinasi terapi kuratif, farmakologis, pembedahan, suportif, dan rehabilitatif. Keberhasilan pengobatan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan klinis dokter gigi, tetapi juga keterlibatan pasien dalam menjaga kesehatan mulut pasca terapi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan bersama.